Maka UN marah. Mereka sekian lamanya tidak baku omong. Jadi karena saya bani, maka yang duduk di sini ini anak-anak saya semua. Yang tukang foto ini panggil saya Opa. Om Yonas ini harus panggil mereka ini Tante Om, kalau tidak salah ya. Karena Melinadus itu adalah anak dari nenek Nonga Tari, sedangkan turunan dari Om Yonas, Bapak Guru Mikel itu dari turunan dari Raja Tari. Kami Bapak dan Dengan demikian, khotbah ini bisa juga merupakan nasihat dari ayah kepada anaknya. mengendari dan Dua pekan yang lalu ketika saya di Surabaya, saya telepon dengan Tante Suster. Dia bilang begini, pesta itu ramai sekali di kampung, panitia itu ngeri sekali. Saya bilang, Tante, tidak saya repot itu orang di kampung yang kurus. Termasuk ini tarian-tarian ini, saya tanya Pak Milis, apakah ada konsep itu? Wah, Pak Yesus dari dulu apa? Pak ikut kau guys, mama. Jadi akhirnya anak-anak SMA Thomas dan juga anak-anak SMA Thomas yang sudah tua. Oh, sejak tante ini. Akhirnya seperti ini. Saya bilang, Tante, itu harus dipestakan supaya anak itu lihat. Tapi dalam hati kemudian saya berpikir di promosi model dengan luar kami itu bosan anak Pak itu kenal. Atau kalau ada anak itu anaknya 1, 2. Akhirnya mereka takut rugi kalau ada yang masuk biar. Kami bersyukur bahwa dari kampung ini ada Suster Lucia di wilayah kita pada hari ini. Ada juga Suster Mary Paul di mana tuh berdiri, banyak orang tidak kenal. Oke, ini om yang suruh jadi berdiri. Ini misionaris Filipina. Ini adalah sepupu kandung dari Suster Lucia, anak dari nenek Liliana Beornonga. Misionaris Filipina dan saya kembali ganggu apa mau pulang ke Indonesia. Tak buat bawa di Indonesia. Jadi saya mau mati di Filipina. Lalu ada Suster Bertin CIE. Ada di mana? Berdiri. Ini pembesar CIE di Lembor. Ini juga sepupunya Tante Suster Lucia dan pihak Nenek Yosefina. Saudara-saudari terkasih, bagi kita orang Jawa atau siapapun juga menjadi seorang Suster Karmel, terutama Suster Karmel Jawa itu adalah hal yang agung dan istimewa. Karena kita ini semua mengenal Karmel dan biaranya di Tanah Lodo itu karena cara hidup mereka yang sangat keras. Tinggal terus di dalam rumah dan tidak boleh keluar-keluar. Cara hidup seperti itu tidak disukai oleh banyak orang yang punya kecenderungan untuk hidup dalam kebebasan. Namun ada orang yang tertantang bahkan dengan senang hati memilih cara hidup seperti itu. Tentu keinginan Suster Lucia OCD untuk masuk ke Karmel itu bukan tanpa dasar. Karmel itu dari kata Ibrani Karem yang berarti kebun anggur Allah. Jadi Tante Suster tidak memilih tempat yang salah. Tidak memilih Teokawi, tidak memilih Kuaboi, tidak memilih Nake, tidak memilih apa itu, Batu Peret dan lain-lain di bawah. Tapi memilih kebun anggur, kebun Tuhan sendiri, untuk berbakti kepadanya melalui keheningan, doa yang mendalam dan mati raga yang ketat. Motivasi tersebut tampak keren menurut bahasa anak-anak muda sekarang. Tetapi siapa yang tahu bahwa mungkin ada motivasi lain di balik itu. Saya mendengar cerita bahwa Tante Suster ini pernah disembunyikan oleh almarhum
Pater Paulus dilarang tukar. Karena waktu itu ada seorang duren, duda keren, suka dengan anak SMA Thomas yang namanya Luciatem. Masa studinya di SMA Thomas Mateloko dialihkan ke SMA Negeri 1 Larang Tukar. Surat pindah dikeluarkan oleh Bapak Hubermanus sebagai kepala sekolah dengan berat hati karena Suster Lucia ini pintar, tenang, sopan, tidak banyak omong, dan cantik. Kecantikan inilah yang membuat sang duda berniat untuk mendapatkannya. Namun sayang, Karmel dan Tuhannya terlalu kuat bagi Lucia. Sang duda pun gigit jari. Tapi waktu kaul kekal Suster Lucia di Jawa, sang duda menemukan tambatan hatinya. Mereka bertelepon, main tuanya di Jakarta, lalu kemudian dalam 3 hari pulang. Tante di sana itu Ini ada penari di sini, berdiri penari paling besar. Jadi itu Bapak Bungkobus dan Tante Angel itu bertemu waktu Tante Suster apa ini kalau kekal di Jakarta. Jadi satu tidak dapat, wanita atau dua diambil. Ini pulau-pulau yang nanti tidak rahasia. benar. Benar. Om Guru Kobus, istri 2 sih meninggal 2 orang. Enak seberapa besar. Kalau gitu, artinya buku. Akhirnya Om Guru minta. Ya, waktu itu kan saya masih SD dan lihat orang tua pakar itu rasanya aneh juga. Saudara-saudari, bacaan-bacaan yang kita dengar pada hari ini adalah bacaan pilihan Suster Yupilani sendiri. Ia sadar bahwa kasih setia Tuhan terlalu kuat, terlalu besar untuknya, sehingga ia tidak kuat untuk menahannya, selain menerima dengan rendah hati sekaligus menjawab ia atas panggilan Tuhan. Suster Lucia merasa bahwa Tuhanlah yang paling utama, menjadi inti atau pusat dari sujudnya setiap hari. Karena itu dalam kitab kebijaksanaan Salomo ditulis di sana, dialah yang lebih utamakan daripada tongkat kerajaan dan tahta, dan dibandingkan dengan kekayaan, kuanggap bukan apa-apa. Bahkan lebih lanjut kalau berkata, permata yang tak terhingga nilainya tidak kusamakan dengan dia, sebab segala emas di bumi hanya pasir saja di hadapannya, dan perak dianggap lumpur belaka di sampingnya. Panggilan yang dia alami, yang dia rasakan mirip-mirip dengan wanita Samaria yang mencari air karena kehausan, sebagaimana digambarkan dalam bacaan Injil. Air memang benar-benar sumber hidup. Siapa di antara kita yang tidak membutuhkan air? Ia pergi ke sumur yang nyaris kering dan berjumpa dengan seorang pemuda. Ia tidak menyangka bahwa pemuda itu adalah Yesus, sumber air hidup. Yesus mengatakan kepadanya, yang adalah wanita Samaria, berilah aku minum. Dialog antara Yesus dan wanita itu terjadi amat singkat, tetapi menyadarkan bahwa yang berbicara di depannya itu ternyata air hidup itu. Yesus adalah putra Allah yang meminta air dari manusia, Allah yang meminta untuk memberi. Dalam hal ini, Allah lah yang menjadikan dirinya sendiri seperti manusia, yang juga bisa merasa haus, bisa merasa lapar, lelah, dan letih. Namun dalam diri Kristus, Allah mengilahikan semua kelemahan manusia. Yang berdiri di hadapan wanita itu adalah Yesus sendiri, sumber air hidup. Maka pengalaman hidup membiara selama 25 tahun tentu menjadi suatu usaha untuk menjawab undangan yang sama,
undangan untuk memberi air kepada Yesus, undangan untuk melayani Allah, di mana pelayanan itu ternyata bersumber dari Allah sendiri. Sudah 25 tahun Suster Lucia menjalani hidup membiara di dalam Pondok Karmel tak berkasut. Ia melayani Tuhan dengan cara yang berbeda, yaitu secara intim berkanjang dalam doa-doa bersama dengan komunitas. Ia tidak merindukan untuk pergi ke tanah misi yang jauh. Cukup dengan doa-doanya, cukup dengan menjadi rubiah Karmelita berkasut di Bajawa. Ia sebenarnya sudah pergi ke seluruh dunia dengan doa-doanya itu. Kehausan dan kerinduan yang dirasakannya kemudian dipuaskan bukan karena ia meminum air saja, tetapi karena ia selalu bersemuka dengan Allah setiap waktu, yang dalam tradisi Karmel biasa disebut Contemplatio aliis Radere. Untuk diketahui saudara-saudari, para suster Karmel di Jawa atau para suster rubiah, ini ada suster rubiah pasionis di Maumere itu biara di berhadapan dengan gerbang kami berhadapan. Itu mempunyai jadwal yang menurut kita yang di luar ini tidak normal. Mereka bangun lebih pagi dan tidur lebih awal. Banyak waktu digunakan untuk berdoa dengan khusyuk, bermati raga, berpuasa, sehingga wajah para suster rubiah itu biasanya awet muda dan cantik-cantik meskipun sudah nenek-nenek. Kita umat yang di luar biara Karmel atau biara rubiah ini, wajah sudah berkerut karena banyak masalah, waktu doa tidak serius lagi. Yang itu sengaja ngaksi maaf bulan Rosario itu tuh kan biasa nak ragi tolak kobe. Mulai kobe ragi dia boro dengan gobi, ay kobe orang bukain. Kau sani tahu bukain, ne ada viral. Di situ masih kalah muim-muim. Saudara-saudari terkasih, ketika orang berjuang untuk mencari air kehidupan atau dengan kata lain menjalani panggilan Tuhan tadi, tentu bukan tanpa masalah. Masalah kadang-kadang datang bertubi-tubi. Persoalan itu seperti badai yang tidak pernah surut, sangat mengganggu panggilan. Santa Teresia Avila mengatakan bahwa perjalanan rohani seorang bukan tanpa gangguan. Tantangan dan persoalan itu datang silih berganti seperti serangga yang merangkak-rangkak pada dinding-dinding rumah dan hendak mencakar-cakar orang yang tinggal di dalamnya. Hanya orang yang fokus dan terarah pada Tuhanlah yang bisa menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Saya ingat baik sekali nasihat dari Romo Daniel Aka, mantan pastor paroki Mataloko. Dia katakan bahwa jangan berpikir kalau kau sudah jadi pastor itu masalah kehidupan baik dalam keluarga atau di biara itu semakin berkurang. Kadang-kadang masalah itu tambah banyak lagi. Pernyataan itu rupanya juga terbukti dan dialami oleh Suster Lucia. Tantangan yang paling pertama adalah sakit yang berkepanjangan. Saya tahu kan sebagai imam baru kan suster selalu ke Maumere dan tinggal bersama dengan keluarga di Strada di Maumere untuk pengobatan. Itulah alasan mengapa Suster Lucia selalu keluar masuk klausura biara Karmel Bajawa untuk berobat, baik di Doker, pendoa, tukang urut, di Maumere, di Mbai, Surabaya, Jakarta dan seterusnya. Yang kemudian menghasilkan gosip-gosip di kampung ini bahwa Suster Lucia sudah mengundurkan diri dari biara. Isi dulu kan bukan gosip. Antara ini dulu kena saya rabuk kami lepas ke laut tak ikut. Cara saya lepas ke laut ngarang dulu. Saya amat yakin saudara-saudari hidup rohaninya pasti terganggu. Namun karena ia selalu hidup bersemuka dengan Allah, maka sakit penyakit itu seakan-akan tidak menjadi masalah yang berat. Ia menghadapinya dengan tenang
Dan terakhir, waktu telepon, saya masih di Surabaya, saya mendengarkan bahwa penyakit yang berbahaya itu sudah sembuh. Saya kira inilah hadiah terbaik dari Tuhan pada pesta perak ini. Tantangan yang lain lagi, di tengah kemajuan teknologi dan zaman, para suster rupiah harus beradaptasi dengan alat-alat canggih termasuk HP. Saya cukup heran ketika para suster kami berjawab bisa kontak kami kalau mereka ada urusan di Omere itu, tapi kontak pakai video call sama suster-suster dan ngeri video call. Kecuali mama suster kita, suster Redenta itu kelakol. Suster Redenta itu Tante Moni punya adik itu biasanya telepon biasa kalau mau butuh penginapan atau mau pergi ke dokter. Mungkin juga sudah ada izinan dari pimpinan OCD supaya mereka menggunakan HP. Hanya saya takut gara-gara HP itu doa jadi kacau. Gara-gara HP itu persaudaraan di dalam komunitas menjadi renggang. Karena para suster mungkin lebih aktif berkomunikasi dengan orang lain di luar biara. Kalau rumah tangga itu renggang sudah biasa. Ibu, sudah biasa. Sehingga Om Penusuar punya lagu itu, gara-gara zaman sekarang rumah tangga jadi berantakan. Telepon diri dan kanan mengaku haki boleh baik. Bukan itu lakukan. Saya sendiri kadang-kadang tidak mau balas WA teks dari tante suster karena saya takut akan mengganggu. Saya biasa lihat jam, dia WA jam berapa baru saya balas. Mak keluarga-keluarga jangan telepon sembarang-sembarang, kalau orang jam luar kan telepon. Namun lagi-lagi kita harus tanamkan keyakinan bahwa alat-alat itu hanyalah bantuan bagi mereka dan kita semua, bukan menjadi pusat dari hidup di biara. Beberapa waktu lalu seorang guru usianya setengah baya berjumpa dengan saya di Larang Tukar. Kami saling memperkenalkan diri. Ketika saya mengatakan saya dari Mataloko, Kampung Dolpore, dia katakan, dulu itu saya kenal yang namanya Lucia Temu dari Mataloko. Saya jawab, oh itu tante saya. No, dia sekarang di mana? Saya bilang, oh sudah jadi suster Karmel Bejawa dan bertugas di Kalimantan sekarang. Ada nomornya kah? Saya jawab, oh iya Pak, nanti saya kirim. Saya itu dinan tak baik kirim. Itu CLBK. Kita lama terus demi kembali. Dan sudah pasti tahu itu arah-arah dari Limbara. Tapi lama bertugas dalam tukar. Yang jelas kami semua yang ada di sini ingin supaya tante suster dan kami semua ini setia dalam biara selama-lamanya. Sama seperti Tuhan sudah memperlihatkan kasih setianya kepada tante suster. Tantangan berikut adalah keluarga. Dalam dokumen Familiaris Consortium ditekankan peran istimewanya sebagai seminari kecil atau biara kecil. Ekosistem keluarga harus dibentuk sedemikian rupa agar pertumbuhan iman dan cinta kasih kepada Tuhan menjadi lebih berakar kuat. Dari keluarga-keluarga, para imam, biarawan-biarawati akan disiapkan menjadi pelayan-pelayan gereja. Maka dari itu, penting untuk menjaga keharmonisan dan kekompakan di dalam keluarga-keluarga, di dalam rumah adat atau sao, di dalam suku, dan juga di kampung-kampung kita. Leluhur kita mengajarkan dengan bahasa daerah kurang lebih seperti ini. Suku papa suru, sai rengu maru. Sa'a papalaka, sa'i zanga zala. To'o pengatoo, reju pada pengareju.
kae nanga boke joke hazi bibeli pole. Kungani date bota papa pae, bio bota molo de sipo, midi bota molo de bibi. Kae ne hazi mae papa nazi, doa ne zua mae papa ula. Betane nara mae papa bawa, boro la mogo, bibi le utu. Bote pata sala le tapadada, ko bibi kaleko la zeu. Bekasi pata meze ne leta hazeleba. Mo te hoka boe sa i utope, makune to atelu sa i tumaru. Zeta mae kama zeta, dewa tuku enga. Zale mae kama zale, nitu tuku tange. Papa je natine polo kuzele polo, lakado polo dia papa poko. Papa kunu nati do batu bilau mau, lakado batu dia ipilaku. Suru bipul, sopi bipoli. Bibi bili lemah meta. Salah lisu sebagai lisu, salah marah sebagai malas. Boda podu bolu lesa mogo, soro mae bolo, kae hazi bite koloko. Padi binirtai, masih mae kadi, ini bata, kae hazi bitai bai. Tanda suster terkasih, tuturan dalam bahasa leluhur tadi, bukan hanya untuk mereka yang ada di luar biara, tetapi kita para Karmelit yang juga menghayati spiritualitas persaudaraan yang sama, yang kemudian dituangkan di dalam regula, dalam konstitusi dan statuta ordo kita, bahwa kita semua harus melayani semua orang dengan penuh persaudaraan, karena kita ini adalah tangan Tuhan yang memimpin, yang memberi teladan hidup dengan cara yang berbeda-beda. Karena itu, tubuh si buku, tepo si peo. Kau bodoh main nunu terata baka, kau masa keibangan. Viki nono diri, lina pia kisah. Tena bimoe se avea, jere bimoe batu tai. Kau bodoh pato moe polinao, biu ke disu moe gose bisu. Kau pada petu, mae sago beu. Kau gati moe gati ata bibati, gata moe gata bila aboka. Kau baka kau bota seden nato, kau diri kau bota gatirai. Selamat berjuang untuk 25 tahun berikut. Kami menunggu perayaan yang sama 50 tahun hidup membiara. Tuhan memberkati.